Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada saat ini kelompok kami akan menjelaskan terkait hasil pengujian terhadap praktikum UAS Arsikom. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Blandina Angelika Susmaniarti dengan NIM akhir 041. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan modul yang pertama, yaitu tentang hierarki memori menggunakan aplikasi AIDA 64 Chains dan memori Beckmar. Nah, di sini berdasarkan hasil pengujian sistem beberapa level memori, yaitu L1 chains, L2 chains, L3 chains, dan RAM. Nah, L1 chains ini memiliki kecepatan baca sebesar 457,34 GB per second dengan latensi 1,0 nanodetik. Sedangkan untuk L2 itu sebesar 310,30 GB per second, L3 chain sebesar 182,49 GB per second, sedangkan untuk RAM-nya itu memiliki kecepatan baca sebesar 19.770 MB per second dengan latensi 95,9 nanodetik. Nah, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa performa setiap level memori itu berbeda. Mulai dari L1 chains itu memiliki performa tertinggi karena itu berada paling dekat dengan prosesor sehingga waktu aksesnya sangat cepat. Sedangkan untuk L2 dan L3 chains itu memiliki kapasitas yang lebih besar, namun itu kecepatannya lebih rendah dibandingkan dengan L1 chains. Sementara itu untuk RAM memiliki kapasitas paling besar di antara memori yang diuji, tetapi kecepatan aksesnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan chains. Di sini dapat kita lihat antara chains dan juga RAM. Nah, di sini hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin dekat suatu memori dengan CPU, maka semakin tinggi kecepatannya dan semakin rendah latensinya. Oleh karena itu, chains berfungsi untuk mempercepat akses data yang sering digunakan sehingga prosesor tidak perlu selalu mengambil data langsung dari RAM. Nah, di sini berdasarkan hasil yang sudah kami buat, dapat disimpulkan bahwa hierarki memori itu berperan penting dalam meningkatkan kinerja komputer dengan menyeimbangkan kecepatan akses dan kapasitas penyimpanan pada setiap level memori. Baik, jadi itu saja hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Revalinus Tumeang. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu modul 2 tentang sistem I/O dan sistem bus. Pada praktikum modul 2, kelompok kami melakukan pengujian perangkat penyimpanan laptop menggunakan aplikasi Crystal Disk Info dan Crystal Disk Smart. Dari hasil identifikasi yang kami lakukan, diketahui bahwa laptop yang kami gunakan menggunakan SSD NVMe merek WDC seri PC SN520. SSD adalah media penyimpanan data yang lebih cepat dibandingkan hard disk. Sedangkan NVMe adalah teknologi yang memungkinkan SSD bekerja dengan kecepatan tinggi melalui jalur PCI. Hasil pengujian menunjukkan kecepatan baca berurutan atau sequential read sebesar 1720,60 MB per detik dan kecepatan tulis berurutan atau sequential write sebesar 631,53 MB per detik. Sementara itu, untuk pengujian acak atau random 4K diperoleh kecepatan baca sebesar 47,86 MB per detik dan kecepatan tulis sebesar 170,02 MB per detik. Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa kecepatan sequential I/O jauh lebih tinggi dibandingkan random I/O. Hal ini terjadi karena pada sequential I/O data dibaca secara berurutan, sehingga SSD dapat mengakses data dengan lebih cepat dan efisien. Sedangkan pada random I/O, data tersebar di berbagai lokasi, sehingga SSD harus mencari banyak blok data yang berbeda. Akibatnya, proses menjadi lebih kompleks dan kecepatannya lebih rendah. Selain itu, SSD yang kelompok kami gunakan memakai jalur PCI versi 3.0x2. Jalur ini memiliki bandwidth yang lebih besar dibandingkan SATA, sehingga transfer data dapat berlangsung lebih cepat. Sehingga perbandingan SATA 3 umumnya memiliki kecepatan maksimum sekitar 600 MB per detik,
sehingga SSD NVMe pada laptop ini mampu mencapai kecepatan baca lebih dari 1700 MB per detik. Berdasarkan hasil pengujian kami, dapat disimpulkan bahwa pool akses data sangat mempengaruhi performa penyimpanan. Sequential I/O memberikan performa terbaik karena data dibaca secara berurutan, sedangkan random I/O lebih lambat karena proses akses data dilakukan secara acak. Penggunaan SSD NVMe dengan interface PCI juga memberikan peningkatan performa yang signifikan dibandingkan penyimpanan berbasis data. Sekian dari saya tentang modul 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alrando Ferdinand Baon. Saya akan melanjutkan modul ketiga, yaitu terkait materi pipeline. Di sini tujuan saya melakukan pengujian itu untuk memahami metric MIPS sebagai ukuran nyata dari efisiensi pipeline dan kemampuan superskalar prosesor dalam mengeksekusi sebuah instruksi. Di sini saya dibantu aplikasi ToZip untuk melakukan pengujian kali ini, dan saya dapatkan hasil sebagai berikut. Bisa dilihat di sini saya menggunakan prosesor Intel Core i5 yang memiliki 4 core dan 8 thread. Dari hasil benchmark ToZip ini menunjukkan total rating sebesar 21,151 gips yang bisa dilihat di sini, yang berarti prosesor mampu memproses sekitar 21 miliar instruksi per detik. Nilai tersebut menunjukkan bahwa prosesor modern memiliki kemampuan yang sangat baik. Pipeline memungkinkan CPU menjalankan beberapa tahap instruksi secara bersamaan. Dalam proses benchmark, prosesor melakukan kompresi dan dekompresi data secara terus-menerus, sehingga kemampuan pipeline dan paralelisme CPU dapat terlihat dengan sangat jelas. Selain itu, hasil benchmark juga menunjukkan penggunaan CPU yang sangat tinggi hingga lebih dari 700%. Bisa dilihat di sini, yang menandakan bahwa seluruh prosesor bekerja secara maksimal untuk meningkatkan performa. Hal ini membuktikan bahwa prosesor modern tidak hanya mengandalkan clock speed, tetapi juga memanfaatkan teknologi multicore dan pipeline untuk mempercepat performa instruksi. Jika dibandingkan dengan prosesor lain yang memiliki frekuensi gigahertz yang sama, nilai gips atau MIPS dapat berbeda jauh karena dipengaruhi oleh arsitektur prosesor, efisiensi pipeline, ukuran cache, dan kemampuan bridge prediction. Oleh karena itu, generasi prosesor yang lebih baru biasanya mampu menghasilkan throughput yang lebih tinggi meskipun memiliki clock speed yang mirip. Jadi dari seluruh pengujian dapat kita simpulkan bahwa pipeline sangat berpengaruh terhadap performa CPU modern. Dengan pipeline dan paralelisme, prosesor dapat mengeksekusi miliaran instruksi per detik secara efisien hingga meningkatkan kecepatan pemrosesan data pada sistem komputer. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alrando Ferdinand Baon dengan NIM akhir 047. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang modul keempat, yaitu paralelisme dan multicore.
Tujuan saya melakukan pengujian ini untuk membuktikan hukum AMDAL dan mengidentifikasi fenomena overhead dalam komputasi paralel. Jadi saya menggunakan aplikasi CPU-Z untuk membandingkan performa single core dan multi core pada prosesor Intel Core i5, yaitu pada komputer saya, dan didapatlah hasil sebagai berikut. Berdasarkan hasil benchmark pada CPU-Z, diperoleh sebuah skor single third sebesar 347,4 dan skor multi third sebesar 16023,3 dengan multi threads rasio sebesar 4,34 yang ada pada layar ini. Bisa kita lihat nih. Hasil tersebut menunjukkan bahwa performa multi-core jauh lebih tinggi dibandingkan single core karena prosesor mampu menjalankan beberapa threads secara paralel. Pada single threads, CPU hanya menggunakan satu inti untuk memproses instruksi, sedangkan pada mode multi threads, seluruh core dan threads digunakan secara bersamaan sehingga throughput meningkat secara signifikan. Namun peningkatan performa tersebut tidak mencapai kelipatan sempurna sesuai jumlah threads yang dimiliki prosesor. Walaupun CPU saya memiliki 8 threads, performa multi threads tidak menjadi 8 kali lipat cepat dibandingkan single threads. Hal ini terjadi karena adanya berbagai faktor arsitektural seperti sinkronisasi data antar core, berbagai cache, dan keterbatasan bandwidth memori. Selain itu, tidak semua bagian program dapat diproses secara paralel, sehingga sebagian proses tetap harus dijalankan secara serial. Kondisi tersebut sesuai dengan konsep AMDAL yang menjelaskan bahwa peningkatan performa paralelisme akan dibatasi oleh bagian program yang tidak dapat diparalelkan. Semakin besar overhead dan proses serial, maka efisien multicore akan semakin menurun. Dari seluruh hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa teknologi multicore mampu meningkatkan performa CPU secara signifikan melalui pemrosesan serial. Namun, peningkatan tersebut tidak pernah benar-benar linear karena adanya keterbatasan arsitektur dan overhead dalam komunikasi antar core pada sistem komputer modern. Sekian penjelasan saya tentang materi paralelisme dan multicore. Saya ucapkan terima kasih.